Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Bagaimana Bro Rusdi? selamat selamat malam Pak Budi. Selamat malam Bro Rusdi. Ya ini Pak, Gimana Bro saya Rusdi? boleh minta waktunya sebentar nggak Pak? Oke baik, silakan silakan Pak. Eee, Mungkin nggak lama sih Pak, mungkin kurang lebih, 15 sampai 20 menit lah Pak ya Pak, untuk, Iya. minta waktu Bapak. Jadi, gini Pak, jadi apa, eee, saya itu, mengalami, di sekolah itu apa, eee dalam mengelola kelas itu, kurang kondusif, Pak, dalam kegiatan pembelajaran PJOK khususnya. Iya ya. Gimana Pak? Nah, jadi saya itu, pengen menciptakan, kelas atau kegiatan pembelajaran itu yang kondusif dan menyenangkan untuk siswa saya itu, Pak. Kegiatan yang kondusif dan Iya, menyenangkan. kondisinya tuh, kondusif gitu, Pak, karena kan pada saat ini yang terjadi itu, kebanyakan, murid saya itu ya hanya sebagian yang suka olahraga, kemudian yang terutama kayak yang perempuan itu kan, kurang suka olahraga, jadi yang kurang aktif atau mengikuti kegiatan pembelajaran itu yang perempuan itu, Pak. Jadi saya terkendalanya di situ dalam mengelola, kegiatan pembelajaran atau mengelola kelas saya, khususnya Mmm, di kegiatan pelajaran olahraga. baik baik Pak. Kira-kira tujuannya apa ya Pak untuk menciptakan keadaan yang kondusif itu tujuannya apa Pak kira-kira? Itu sih, Pak. Jadi supaya, pembelajaran yang saya lakukan itu, benar-benar maksimal dan memang, bisa dirasakan atau, bisa diserap oleh murid saya secara keseluruhan. Jadi tidak hanya yang suka olahraga saja yang benar-benar mengikuti itu, Pak, tapi semua peserta didik atau murid saya itu bisa, menyerap kegiatan atau materi yang saya sampaikan. Baik baik Pak. Eee, Sejak kapan Pak keadaan keadaan siswa seperti ini Pak? Semenjak itu sih, Pak, udah masuk materi ke apa, ke bab 3 ini atau ke modul 3 ini, karena di pelajaran ini tuh memang sedikit sulit karena ada yang apa, kegiatan senam irama itu, Pak. Jadi kegiatan senam irama itu hanya kadang saya tontonkan video saja, Pak. Jadi gerakan yang saya lakukan itu, sangat minim. Jadi mungkin salah satunya itu juga kali, Pak, yang mungkin membuat, kurang minatnya peserta didik saya itu, Pak. Eee, apakah Bapak pada saat melaksanakan itu merasakan hal yang seperti Bapak jelaskan tadi, Pak? Iya, saya merasakan sih, Pak, memang karena memang yang benar-benar ikut atau mengikuti secara efektif itu memang yang murid yang laki-laki sih, dibandingkan murid yang perempuan. Berapa banyak jumlah murid laki-laki di kelas yang Bapak maksud, Pak? Nah, kalau di kelas saya yang khususnya di kelas 4 sih, Pak, di kelas 4 itu, jumlah siswa saya itu 18 orang dan 10 orang itu laki-laki dan 8 perempuan. Mmm. Bagaimana, Pak, kira-kira bagaimana kalau langkah kerja Bapak, bagaimana rencananya kalau bisa menciptakan kondusivitas anak nih, Pak? Mungkin yang bisa saya lakukan itu mungkin, Pak, apa, melakukan atau, membuat, media-media pembelajaran yang menarik, Pak. Mungkin bisa juga dengan gambar-gambar atau juga apa, mengajak, peserta didik saya itu menonton video pembelajaran itu sendiri, Pak, mungkin. Jadi tidak Menonton monoton hanya yang saya sampaikan sesuai di buku atau modul ajar saja, tapi ada, variasi-variasi baru dalam dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Mungkin itu bisa saya lakukan, Pak. baik baik, Pak. Kira-kira untuk melaksanakan itu dukungan sarana kita bisa tidak, Pak? Nah, mungkin kalau sarana sih, Pak, kalau 100%, belum bisa, Pak, tapi yang sudah ada itu ya kayak proyektor, kemudian komputer yang saya gunakan itu bisa juga sih, Pak, atau melalui HP kita hubungkan ke proyektor juga bisa untuk, saya lakukan, menonton video pembelajaran dengan anak-anak, Pak. Sebelumnya Pak, Bapak pernah menerapkan ini di kelas yang berbeda Pak, atau di keadaan yang berbeda Pak? Pernah, Pak, di kelas 5. Jadi di kelas 5 itu ya pernah saya terapkan tuh sama persis dengan di kelas 4, Pak. Jadi hanya menggunakan,
materi ajar dan modul ajar itu saja, Pak. Jadi, sangat minim yang saya kasihkan variasi pembelajaran itu, Pak. Setelah Bapak melaksanakan itu, apa yang Bapak rasakan, Pak? Ya, yang saya rasakan itu sebenarnya, tidak itu sih, Pak. Saya rasa itu, pembelajaran yang saya sampaikan itu tidak merata kepada peserta didik saya. Jadi, bisa dikategorikan itu, apa ya, pembelajaran yang saya sampaikan itu tidak bisa diserap, secara merata oleh anak-anak, Pak, khususnya anak-anak yang perempuan. Jadi lebih lebih dominan ke yang laki-laki, Pak, Iya, ya? karena memang lebih banyak itu yang senang olahraga itu yang laki-laki, Pak. Baik, Pak. Selain dengan cara yang Bapak jelaskan, ada tidak, Pak, cara yang lain yang mungkin bisa bisa juga menjawab keluh kesah Bapak? Mungkin itu sih, Pak. Mungkin, saya bisa melakukan, senam rutin mungkin setiap hari Minggu setiap hari Sabtu atau hari Jumat gitu, Pak, secara bersama dari kelas 1 sampai kelas 6 dan bersama guru-guru yang lain, sesuai materi, senam yang ada di kelas 4 dan kelas 5 itu, Pak. Baik baik. Selain menontonkan, video-video, senam, lewat YouTube itu, Pak. Baik baik, Pak. Seberapa yakin, Pak, itu semua tuh bisa dilaksanakan dengan baik, Pak? Saya, kalau, diukur sama angka mungkin dari 8 sampai, 10 itu, saya berani pilih itu di angka 9, Pak. Saya bisa melaksanakan itu karena memang, kegiatan-kegiatan itu dampaknya sangat baik saya bilang, karena, bisa dihafal juga dari anak-anak kelas rendah, Pak. Jadi nanti di saat anak kelas 1 sampai kelas 3, sudah naik kelas 4 dan mendapatkan materi itu, gerakan senamnya mereka sudah hafal, Pak. Mungkin tinggal bagaimana cara melakukan atau membenarkan gerakan-gerakannya yang, kurang baik itu saja sih, Pak. Oke, baik baik, Pak. Oke, Pak Rusdi, kita sudah di ujung waktu, Pak Rusdi, ya. Setelah Pak Rusdi menyampaikan ini, kira-kira apa yang Bapak rasakan, Pak? Atau ya untuk rencananya ke depan itu apakah semakin semakin matang atau bagaimana, Pak? Setelah saya menyampaikan ini semua, perasaan saya, sedikit lebih lega, Pak, lebih lega dan lebih, ada motivasi untuk mengembangkan variasi-variasi pembelajaran di khususnya kegiatan pembelajaran olahraga ini, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Rusdi. Saya tunggu nanti implementasinya dan saya berharap setelah Pak Rusdi menerapkan itu semua, Pak, kita bisa berkomunikasi kembali. Pak Rusdi menyampaikan kembali, ya semoga apa yang direncanakan berjalan sesuai sesuai dengan harapan Pak Rusdi dan kedepannya saya sangat menunggu sekali waktu diskusi kita di momen berikutnya. Mungkin itu saja Eee, Pak Rusdi, ya. Baik, Pak, terima kasih, atas bantuan dan waktunya, Pak. Sudah Assalamualaikum Pak Rusdi. warahmatullahi Ya wabarakatuh. Pak, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum Pak Rusdi. Waalaikumsalam. Ya, gimana Pak Budi? Tadi Boleh saya katanya, minta waktunya tukar sebentar posisi. Pak? Boleh Pak, kebetulan, saya ada waktu luang juga nih Pak, kurang lebih, 15 menitan, bisa Pak. Baik, terima kasih Pak. Jadi begini Pak, mumpung Bapak ada di tempat, saya sedikit menemukan permasalahan Pak di kegiatan belajar mengajar saya. Jadi di kelas 11 ini saya merasakan semakin hari ini anak-anak kelas 11 ini kurang termotivasi Pak untuk belajar mapel saya. Padahal sebelum-sebelumnya mereka sangat bersemangat sekali Pak, bahkan sangat menunggu kedatangan saya. Akhir-akhir ini apa karena saya jarang masuk karena ada kegiatan perjalanan dinas atau bagaimana ini yang saya juga kurang tahu Pak. Pokoknya setiap datang itu sepertinya tidak termotivasi Pak. Bahkan saya menerapkan apapun tidak begitu termotivasi mereka tuh Pak. Tidak bersemangat pokoknya. Begitu Pak. Oh, kalau boleh tahu, itu, Bapak ngajar di, mata pelajaran apa ya? Atau guru kelas ya, Pak? Kebetulan saya kan mengajar itu Pak, guru
guru mapel Pak, guru mapel matematika di kelas 11 itu. Jadi tepatnya tuh di bagian materi statistika Pak. Padahal materi itu saya siapkan ya dengan baik sekali Pak. Ya yang saya harapkan di sana mereka pasti tidak begitu sulit untuk memaham dan saya pastikan mereka harusnya termotivasi Pak. Oh, jadi Pak Budi, tujuan, Bapak untuk meningkatkan motivasi siswa nih kira-kira apa ya, Pak? Nah, jadi begini Pak, matematika nih Pak, ya kita tahu lah pada umumnya materi yang sebenarnya yang momok yang tidak begitu disenangi anak Pak. Jadi ketika ketika perasaan senang itu tidak ada, perasaan ya hasrat belajar yang tinggi itu tidak ada, ya dipastikan mereka itu untuk berusaha memahami itu akan sedikit sulit Pak. Sulit karena ya yang terbangun, sugesti yang terbangun itu pelajaran matematika itu bukan pelajaran yang menyenangkan, padahal tidak semua materinya sulit begitu Pak. Jadi harapan saya menginginkan mereka pada saat saya datang ke kelas, mereka sudah bersemangat begitu Pak. Bersemangat yang mana semangat itu bisa membuat pembelajaran itu menjadi lebih mudah untuk dilaksanakan, lebih menyenangkan begitu Pak. Baik Pak Budi, jadi untuk saat ini apa yang sudah, Bapak lakukan untuk meningkatkan motivasi, murid Bapak itu, Pak? Jadi kebetulan saya sebenarnya sudah menerapkan strategi pembelajaran yang lumayan menarik minat siswa Pak. Salah satunya saya menggunakan model pembelajaran PBL Pak, yang mana dalam PBL ini ya peran guru ini sangat sedikit sekali, lebih banyak aktivitas mereka dalam memecahkan masalah, berdiskusi semuanya Pak. Dan kebetulan saya juga sudah berencana juga untuk mengatasi ini semua menggunakan media-media pembelajaran yang kontekstual Pak, yang dekat dengan mereka dan semuanya sudah saya persiapkan seperti ya proyektor, ada beberapa hal berkaitan yang secara konkret ya, saya paksakan konkret walaupun mereka sudah SMA, seharusnya berpikirnya sudah semi abstrak dan ya saya yakin itu bisa menjadi hal yang memudahkan mereka dalam memahami materi saya, Pak. Baik Pak, jadi dari, beberapa kegiatan yang sudah Bapak lakukan tadi seperti pembelajaran, PBL dan lain sebagainya itu, tantangan apa Pak yang Bapak hadapi untuk mencapai, tujuan tersebut, Pak? Kalau tantangan itu Pak di kelas yang sekarang ini Pak, ya karena anak ini beberapa itu kan ya matematika kan pelajaran yang prasyarat Pak ya. Ya, Ketika mereka tidak memahami dengan baik materi yang sebelumnya atau materi pendukungnya, nah itu terkadang mereka agak lambat Pak memahami pada saat pembelajaran sekarang. Nah itu tantangannya sih Pak, tantangan yang saya alami. Untuk yang lain-lain sih insya Allah bisa kita laksanakan dengan baik Pak. oh, oke oke Pak Budi. Jadi kalau dari, yang tantangan yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira Pak, apa yang Bapak butuhkan, untuk bisa meningkatkan motivasi anak dalam mengikuti pelajaran matematika yang Bapak sampaikan itu, Pak? Ya kemungkinan Pak rencana saya akan mencoba lagi Pak, menerapkan pembelajaran tetap model pembelajaran PBL sih Pak. Iya. Dengan rencana saya saya akan mencoba ini kebetulan belajar statistika Pak ya. Jadi Iya, Pak. sedikit lebih mudah untuk mencari contoh-contoh konkret, salah satu pengumpulan data. Jadi rencana saya nanti sebelum saya masuk ke kegiatan inti pembelajaran, rencana saya anak-anak ini datang ke kantor melihat hal-hal yang berkaitan berhubungan dengan statistika, pengumpulan data semua. Jadi saya mencoba menarik simpati anak dulu untuk anak itu bisa melihat langsung atau terjun langsung ke dalam hal yang berkaitan dengan secara kontekstual Pak. Nah jadi anak itu Oke. nanti saya akan bahkan rencana saya kalau waktunya ada rencana saya akan bawa anak ini kebetulan kita dekat dengan kantor desa Pak ya. Oh, iya iya, Saya mau Pak. ajak anak ke sana melihat oh ini segumpulan data yang mana di sini data ini mendatangkan ini dan dengan
data ini itu bermanfaat untuk apa sih setelah kita memperhatikan, mencermati dengan baik. Jadi itu Pak, jadi nanti itu akan ada anak ini akan saya bawa untuk melihat langsung Pak, melihat langsung, menikmati langsung tentang kebermanfaatan dari belajar statistika yang kebetulan di materi masih di awal nih Pak. Oh iya Pak. Jadi dari yang sudah Bapak sampaikan itu, sebenarnya Bapak sudah sudah memahami penyebab, murid Bapak itu kurangnya motivasinya untuk mengikuti pembelajaran itu. Kemudian, Bapak juga sudah melakukan, beberapa langkah untuk meningkatkan motivasi itu dan, melakukan, beberapa gambaran lah yang akan Bapak lakukan. Jadi kira-kira Pak, kapan Bapak akan memulai, langkah-langkah tersebut, Pak? Insya Allah di pertemuan minggu depan Pak, minggu depan saya sudah juga menyiapkan semuanya Pak, segala sesuatu yang berkaitan atau berhubungan dengan itu. Bahkan saya sudah menghubungi pihak kantor desa, saya ingin mengajak anak-anak untuk datang ke sana, kebetulan dekat Pak, cuma 100 meter dari sekolah kita, dan saya yakin apa yang saya rencanakan ini bisa berjalan dengan baik Pak. Itu, seberapa yakinnya Pak, rencana-rencana yang Bapak rancang ini akan, berhasil gitu, Pak? Saya sangat yakin sekali Pak. Yang pertama, hal yang berkaitan dengan untuk mendukung kegiatan yang saya laksanakan ini sudah saya siapkan dengan baik. Yang kedua, saya memperhatikan anak-anak di mapel yang lain ketika mereka itu keluar dari kelas, belajar di luar dari kelas, mereka tuh sepertinya lebih termotivasi Pak, lebih termotivasi. Jadi itu juga menjadi rasa percaya saya Pak, rasa yakin saya ya, saya yakin dengan anak ini keluar dalam kelas, belajar mengamati sesuatu yang bukan dalam kelas, mereka pasti lebih termotivasi Pak. Oh, baik Pak. Jadi Bapak sudah, sangat yakin dan berkomitmen, terhadap, strategi-strategi yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan, motivasi anak tersebut, Pak. Nah, baik Pak, ini sebenarnya sudah hebat Pak yang Bapak akan lakukan ini. Jadi sampai, saat ini, bagaimana perasaan Bapak, Pak? Alhamdulillah Pak, setelah saya bercerita kepada Bapak dan Bapak juga meresponnya sangat luar biasa, saya lebih itu Pak, lebih apa ya, perasaan lebih lega Pak, lebih lega dan saya sekarang semakin yakin dengan rencana-rencana saya Pak, setelah Bapak ya bantu untuk apa, lebih lebih terstrukturnya sesuatu rencana yang sudah saya susun Pak, saya lebih 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 siap lagi Pak, lebih siap lagi Pak. Oke, baik baik Pak Budi. Kemudian, dari awal pembicaraan kita, sampai saat ini itu, kemudian apa yang, Pak Budi dapat dari pembicaraan ini, Pak? Yang saya dapatkan, pertama saya merasa apa yang saya keluh kesahkan bisa bisa tersampaikan dengan baik, Pak. Yang kedua, saya semakin bisa membuka pemikiran saya untuk rencana kerja saya lebih terencana dengan baik, Pak. Jadi setelah saya bercerita ke Bapak dan Bapak merespon dengan luar biasa sekali, saya merasa lebih nyaman, Pak, lebih nyaman. Oke baik, Pak Budi, saya rasa pembicaraan kita, cukup, untuk malam ini. Silakan, Bapak mengimplementasikan, strategi yang sudah Bapak susun itu, kemudian nanti, Bapak sampaikan, bagaimana hasilnya, kemudian prosesnya seperti apa, dan, akhirnya apakah motivasi murid Bapak itu meningkat atau, sama saja, silakan disampaikan di lain kesempatan, Pak. Baik baik, terima kasih sekali, Pak. Cukup, Pak. Oke, terima kasih Pak Rusdi atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.